ahli patologi kliniknya masih nunggu dokter Fitria sama dokter Nafis selesai. Nanti kalau sudah ada ya mereka lah ahlinya. Jadi aspek dari patologi klinik dalam mikroparasit itu lebih kepada bagaimana peran dari kita belajar dasar-dasar mikroparasit untuk kemudian kita gunakan dalam menegakkan diagnosa. Nah, kalian masuk sekolah kedokteran, FK Unisma, pada dasarnya semua ingin jadi dokter. Apapun motivasi sebelumnya, misalnya disuruh ibu lah, bapak lah, karena keinginan sendirilah, itu urusanmu. Motivasi kamu untuk masuk ke FK, setiap orang beda-beda. Tapi setiap kali saya ngajar untuk kelas 1, saya selalu mengawali dengan Harrison Principle of Internal Medicine. Jadi dalam buku Harrison, kalau kamu nanti baca IPD, buku panduan IPD itu namanya Harrison Principle of Internal Medicine. Sekarang edisi 23 kalau enggak 25. Jadi di preface-nya, di bagian depannya di tahun 1950 itu ditulis seperti ini. No greater opportunity, responsibility, or obligation can fall to the lot of human being than to become a physician. Artinya, tidak ada kesempatan, tanggung jawab, ya, responsibility itu tanggung jawab, obligation itu kewajiban. Jadi tidak ada kesempatan, tanggung jawab, dan kewajiban yang bisa jatuh pada seseorang individu yang lebih besar daripada menjadi seorang dokter. In the care of the suffering, the physician needs technical skill, scientific knowledge, and human understanding. Ketika dia menolong orang dalam merawat orang yang sedang menderita, seorang dokter membutuhkan kemampuan teknis, kemampuan saintifik atau kemampuan keilmuan dan pemahaman terkait dengan manusia. Jadi dokter itu manusia yang mampu paham tentang manusia, baik itu strukturnya, fungsinya, maupun mungkin juga sifat dan segala sesuatu terkait dengan manusia itu. Tact, sympathy, and understanding are expected of the physician, for the patient is no mere collection of symptom, sign, disorder function, damage organ, and disturbed emotion. Jadi seorang physician itu harus punya tact itu kemampuan dia untuk melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Simpati itu kemampuan dia untuk bisa memahami orang lain berada seolah-olah dia sebagai pasien. Dan yang ketiga, understanding, pemahaman, itu diharapkan dari seorang physician. Jadi seorang dokter itu nggak boleh orang yang nggak punya hati. Jadi nggak punya kepedulian pada orang lain. Karena tact and sympathy itu butuh hati. Understanding itu butuh kebiasaan untuk bicara, communication. Karena pasien itu pada dasarnya cuma koleksi, kumpulan dari gejala, tanda, fungsi yang abnormal, organ yang rusak, dan juga emosi yang mungkin terganggu. Tapi bagaimanapun juga di bagian akhir, the patient is human. Itu yang harus kalian ingat. Fearful and hopeful, seeking relief, help, and reassurance. Jadi seorang pasien itu datang ke seorang dokter karena dia itu seorang manusia yang dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi penuh harapan, dalam kondisi untuk mencari upaya mengurangi penderitaan, mencari bantuan, dan mencari reassurance. Reassurance itu penegasan kembali. Jadi kita itu sebagai seorang dokter, ya, kedepannya akan disandari oleh banyak manusia. Oleh sebab itu, kita jadi dokter harus kuat dulu. Kalau kita sendiri tidak kuat, maka kita nggak bisa jadi sandaran orang lain. Jadinya, kalau kamu benar-benar jadi dokter, sekarang kemudian kamu butuh tidur kah, butuh belajar kah, butuh apa, you have to learn. Karena someday, suatu saat nanti, kamu harus jadi kuat, karena kamu akan jadi sandaran orang lain, tidak cuma keluargamu saja, tapi sandaran pasien.
Jadi pasienmu itu akan datang dengan ketakutan, dengan sakitnya, dengan harapan bahwa kamu nanti bisa menolong, dengan berbagai macam ekspektasi padamu. Karena itu jangan sampai kemudian ketika pasien itu ketemu kamu, pasiennya merasa bahwa dokterku ini tidak meet my expectation gitu ya, tidak ketemu dengan harapan saya. Nanti kalau sudah seperti itu kebanting harga dirinya, kebanting profesinya, juga kebanting masa depannya. So, saya selalu bilang, kalau kalian belajar di kedokteran cari nilai, maka hanya nilai yang kamu dapat. Tapi kalau kamu belajar di kedokteran cari ilmu, maka kamu akan dapat nilai, ya walaupun mungkin nilainya tidak sebaik atau anu tertentu, gak usah diukur. Nilai yang representatif dengan dirimu, dan kamu akan mendapatkan hal lain yang menyertai dengan ilmu, seperti keberkahan, rizki, kebaikan hidup, macam-macam. Jadi kalau belajar, diniati dulu, niatnya nulung ulang. Jadi kalau kamu nanti belajar terus, kok aneh ya, aku kok gak ngerti, silahkan bertanya, gak apa-apa. Semua dosenmu di sini tuh kamu tanyain seneng kok. Itu artinya kamu care untuk belajar. Artinya kamu merasa bahwa oh aku sih gak iso, maka aku tanya. Jadi gurumu di sini kalau ditanyain seneng, apalagi saya. Tapi kalau kamu tanya ke saya, pasti pertanyaannya pertama gini, kenapa kok kamu tanya itu? Mesti gitu pertanyaan pertama saya. Soalnya apa? Saya mau tahu kenapa kok muncul pertanyaan itu tuh dasarnya apa gitu loh. Nah, dari situ saya bisa tahu oh pemahamanmu sakmini, anakmu sakmini, sehingga saya bisa mengarahkan kamu kepada sesuatu yang lebih bisa membuat kamu paham dengan ilmunya. Nah, karena ini ngawalin, maka ada pertanyaan pertama tuh mesti begini. Bagaimana seorang klinisi itu menggunakan pengetahuan mereka agar mereka bisa menegakkan diagnosa dan menentukan manajemen pasien. Jadi kalau kamu lihat seorang dokter kerja, terus kok iso ya pasien datang dengan ini, kok dia langsung memilih obat iki. Proses berpikirnya gimana? Nah, itu yang kemudian kita pelajari dalam konsep penegakan diagnostik. Nah, penegakan diagnostik ini nanti membutuhkan berbagai tools yang nanti saya berikan secara singkat aja. Yang penting kalian paham konsep dasarnya. Jadi proses diagnosis itu pada dasarnya kita bagi menjadi dua, proses terapeutik atau proses medical itu kita bagi menjadi dua, yaitu konsep diagnostik dan konsep terapeutik. Jadi dari pasien itu datang dengan keluhan, gejala, sindrom, dan lain-lain, kemudian kamu memutuskan bahwa oh pasiennya sakitnya A. Nah, ini kita sebut sebagai proses diagnostik. Begitu kamu memutuskan kemudian oh pasien ini sakitnya A, maka A ini harus kita obati dengan XYZ. Maka kita masuk pada proses terapeutik. Nah, kalau sudah masuk ke terapeutik, maka it's another science. Jadi ketika kita ngomong diagnostik, maka kita membutuhkan 3 tool utama. Yang pertama patologi klinik, yang kedua patologi anatomi, yang ketiga radiologi. Jadi itu adalah 3 tools yang kalian butuhkan untuk menegakkan diagnosis plus pemeriksaan fisik ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih yang dimaksud dengan proses diagnostik. Sedangkan proses terapeutik tidak diajarkan di sini karena memang patologi klinik hanya sampai menegakkan diagnosis. Nah, lagi pula kalian juga masih kelas 1 ya. Nanti terapeutik baru masuk di semester 3. Jadi kalau dulu ada istilah yang namanya kedokteran itu medicine itu science and art. Science-nya di mana? Science-nya itu bahwa seorang dokter itu untuk menentukan diagnostik itu ada proses berpikir, ada proses nalar. Nggak bisa dia moro-moro juk-juk, oh tak obati kita kayak banyu tiap anak, nggak iso. Dia pasti punya reasoning. Terus kemudian ada yang namanya art-nya. Art-nya itu seorang dokter bisa memutuskan bahwa si A menderita typhoid fever misalnya. Dokter yang sama juga mendiagnosa typhoid fever. Dokter yang berikutnya juga sama typhoid fever. Tapi obatnya dari dokter A, dokter B, dokter C itu beda. Nah, kenapa kok begitu? Karena setiap dokter punya clinical reasoning yang berbeda. Nah, inilah arts-nya.
Jadi medicine itu, kedokteran itu adalah science and arts ya. Jadi ada seninya. Oleh sebab itu kalau kalian punya kesenian nggak apa-apa, pelajarin aja, lanjutkan untuk asah jiwa senimu. Karena kesenian itu membantu kamu untuk bisa lebih empati, bisa lebih mengenal manusia. Dan itu membantu kamu untuk menentukan diagnostik, membantu kamu untuk menentukan terapi. Nah, bagaimana caranya? Ya nomor satu, kita melakukan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik dan pengambilan data atau anamnesis. Jadi anamnesis AX, pemeriksaan fisik PX ya. Terus kemudian kita akan mendapatkan data-data yang sifatnya nominal dan ordinal. Misalnya, oh pasiennya demam, ya tidak, kan nominal. Kemudian berapa lama, baru, lama, sedang, itu kan ordinal. Jadi datanya sifatnya masih data yang cenderung range-nya luas gitu. Nah, begitu kita melakukan laboratorium, misalnya kita periksa gula darah, maka kita dapatkan gula darahnya 98. Nah, pada pasien lain diperiksa gula darahnya 108. Nah, itu kan beda. Nah, ini yang kita sebut sebagai metrik data. Nah, karena kita sudah punya data, maka datanya dikelompokkan jadi satu, ditambah yang penting itu di bawah, experience, pengalaman. Jadi kamu meskipun sudah belajar jadi sarjana kedokteran, tapi kalau kamu tidak masuk pendidikan profesi, maka kamu tidak bisa disebut dokter. Karena dokter itu bukan orang yang belajar di balik buku. Dia harus bertemu pasien. Jadi ada dulu istilah yang namanya medicine itu cannot be studied only from books. Jadi kita nggak bisa belajar kedokteran hanya dari buku. Kita harus ketemu pasien. Makanya saya itu kalau mengajarkan ada MRT, ada baksos, ada apa, semakin kamu sering ikut ketemu pasien, bertemu dan bisa melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan lain-lain, biasanya semakin pintar nanti kamu. Tapi kembali ke kalian, kalau kalian merasa bahwa lebih baik aku tidur, lebih baik aku main Mobile Legend, lebih baik aku nggak apa-apa, itu your choice, pilihan hidupmu. Tapi jangan menyesal kalau kamu menggunakan waktumu untuk hal-hal seperti itu dibandingkan dengan hal-hal yang lain, dan terakhir ternyata kamu tidak bisa menggapai apa yang kamu harapkan. Jadi karena kita belajar di blok mikroparasit, maka hal yang penting itu adalah bagaimana kita mendiagnosa pasien itu mengalami penyakit infeksius atau infectious disease. Nah, kenapa kok infectious disease? Lah, kamu kan belajar jamur, parasit, virus, bakteri. Kan kamu belajar ini. Ini kan semua mikroorganisme yang kalau masuk ke tubuh manusia, dia dapat menyebabkan golongan penyakit yang kita sebut sebagai infectious disease atau penyakit infeksi. Nah, sebelum kalian masuk ke penyakit infeksi, harus kalian pahami dulu. Nomor satu, apa itu konsep inkubasi, window period, dan disease, pasien itu jadi sakit. Jadi inkubasi itu masa di mana seorang yang sehat terpapar kuman, ya, tapi belum kelihatan sakit. Itu kita sebut sebagai window period, incubation period. Jadi, kalau misalnya ada 100 orang dalam ruangan, dari 100 orang ini terpapar COVID-19 misalnya, terpapar COVID-19. Terus dari COVID-19 ini ada masa yang kita sebut sebagai masa inkubasi, yaitu 7 hari. Jadi dari orang-orang yang terpapar ini, kemudian selama 7 hari, nanti ada yang kemudian jadi sakit atau infected. Misalnya yang jadi sakit jadi 80. Misalnya. Nah, kalau dari 70 ke 80, kita sebut sebagai attack rate atau infectivity atau invasiveness atau colonization speed, ya. Jadi kecepatan dari sebuah organisme atau sebuah mikroba untuk kemudian menyebabkan orang itu jadi sakit. Semakin misalnya dari 100 kemudian yang mengalami atau yang terinfeksi jadi 60 atau jadi 80,
Berarti kalau si kuman A sama kuman B, window periodnya sama-sama, incubation periodnya sama-sama 7 hari. Kalau yang satu menyebabkan 80 orang sakit dan yang satu menyebabkan 60 orang sakit, maka attack rate atau infectivity, kemampuan dia menyebabkan penyakit pada seseorang lebih tinggi yang A. Karena dari 100 yang terinfeksi jadi 80. Nah, dari yang terinfeksi ini, ada yang kemudian dia mengalami periode yang kita sebut sebagai window period. Apa itu window period? Orangnya sudah terpapar penyakit, tapi gak menunjukkan tanda-tanda sakit. Contohnya, kamu ada temanmu batuk, satu kelas, kepapar semua. Kemudian semuanya ketempelan kuman. 80 misalnya ketempelan kuman. Tapi karena ada beberapa orang yang memiliki daya tahan tubuh yang baik atau kemampuan priming yang bagus sehingga sistem kekebalan tubuhnya kuat atau kemudian kumannya ternyata tidak terlalu bahaya, maka kemudian yang menimbulkan gejala atau menunjukkan clinical stages itu ternyata hanya 40 misalnya. Kalau misalnya ke virus B ternyata sama-sama misalnya 6 hari window period, kemudian didapatkan 40, maka patogenicity atau patogenitas atau toksisitas dari kuman A lebih rendah dari kuman B. Karena apa? Karena dari 80 yang sakit, yang menunjukkan gejala klinis hanya 40, sedangkan yang satunya dari 60 yang menunjukkan gejala sakit yang menunjukkan gejala sakit 40. Artinya dari 60 yang sakit 2/3-nya itu menunjukkan tanda-tanda terinfeksi. Tanda-tanda kalau dia sakit. Batuk, pilek, panas lah, atau kemudian sesek lah apa gitu. Itu kita sebut sebagai pathogenicity. Nah, kalau dari pathogenicity ini kemudian ada yang sampai masuk ICU, bukan aku melihat kamu ya, tapi intensive care unit. Kalau ada yang sampai masuk ke ICU, kita sebut sebagai virulensi. Virulensi itu ada yang menganggap bahwa kemampuan dia untuk menyebabkan orang itu sampai sampai masuk rumah sakit dengan keluhan yang berat, itu kita sebut sebagai virulensi. Nah, ketika seseorang itu severely ill, jadi misalnya dari 40 yang severely ill hanya 5, sedangkan ini misalnya dari 40 yang severely ill jadi 40 juga, berarti virus B akan memiliki virulensi yang lebih tinggi daripada virus A. Soalnya apa? Dari orang yang terinfeksi dan bergejala klinis, ternyata yang masuk ICU hanya 5. Sedangkan yang dari virus B, yang 40 menunjukkan gejala dan 40 masuk rumah sakit. Nah, jadi 5 ke 5 itu berarti meninggal semua, maka case fatality rate-nya menjadi 100%. Kenapa? Dari 5 ke 5. Tapi kalau misalnya dari 40 orang yang masuk ICU itu kemudian yang meninggal hanya 5, maka case fatality rate-nya adalah 5/40 kali 100%. Sehingga secara fatalitas, karena dia itu menyebabkan penyakit, virus B tidak fatal, tapi virulens. Kalau virus A itu infeksius, dan memiliki case fatality rate yang tinggi. Kalau virus B itu memiliki patogenitas dan virulensi yang tinggi, tapi case fatality rate-nya rendah. Itu konsep dasarnya. Sehingga kemudian kalau kamu melawan virus A, maka kamu harus mengeluarkan strategi yang berbeda dengan virus B. Karena attack rate-nya beda, pathogenicity-nya beda, virulensinya beda, dan case fatality rate-nya beda. Nah, ini dipakai untuk apa?
nanti kalau kamu manage KLB, seperti kalau terjadi pada COVID-19 kemarin. Nah, kalau orang itu infeksi, maka kita ada mengenal yang disebut sebagai infectiousness. Jadi sebagaimana seseorang itu menjadi menular. Kalau disease itu berarti bagaimana progression atau perjalanan dari sebuah penyakit. Jadi infectiousness-nya itu kita ngomong dari sisi kumannya. Kalau disease-nya kita ngomong dari sisi bagaimana interaksi kuman dengan orangnya, dengan kita. Jadi misalnya tadi si kuman A, ya, kemudian dia akan memiliki yang namanya latent period, infectious period, dan non-infectious. Jadi ketika kita menegakkan diagnosis, kita juga harus tahu, oh pasien A karena penyakit infeksi. Apakah infeksinya sekarang dalam periode laten, tapi tidak menular, periode laten, tapi menular, periode infeksius, tidak ada laten ya. Kalau laten itu nggak kelihatan soalnya. Dan non-infeksius, spesifik. Nah, kalau dia infeksius, berarti dia harus dikarantina karena dia akan menularkan ke orang lain. Contohnya pada pasien dengan TB misalnya, tuberkulosis. Kalau pasien itu tuberkulosis, batuk, kalau dia infeksius, maka batuknya dia menyebabkan penularan ke orang lain, menyebabkan peningkatan resiko orang sehat jadi sakit. Tapi kalau misalnya dia tidak dalam fase infeksius, walaupun dia batuk, enggak apa-apa. Dia enggak menular ke orang lain, hanya dirinya sendiri yang sakit. Itu kalau kita ngomong tentang infectiousness. Kalau kita ngomong tentang penyakit, maka kita ngomong yang namanya inkubasi, masa inkubasi. Jadi masa inkubasi itu dari kuman masuk ke dalam tubuh sampai kemudian timbul gejala. Begitu pasien itu timbul gejala, maka fasenya kita sebut sebagai symptomatic period atau periode bergejala. Kalau periode inkubasi biasanya kita sebut sebagai asymptomatic period. Tapi kalau ada beberapa penyakit itu ada yang simptomatik didiagnosa dan diterapi, ada yang asimptomatik didiagnosa dan diterapi. Kalau simptomatik biasanya pasti diterapi ya. Kalau asimptomatik ada yang diterapi, ada yang enggak. Nah, itu tergantung pada penyakitnya, tergantung kumannya. Oleh sebab itu, kalian belajar mikroparasit, biar kalian ngerti bahwa, oh lawan saya itu A, si A ini punya gini, sehingga saya nyerangnya seperti ini. Kalau lawan saya si C, maka saya akan melakukan tindakan seperti ini karena karakteristik si C kayak gini, gitu. Ya, nah, ini yang kemudian kita masukkan kepada tahapan-tahapan. Nah, ini enggak usah, ini hanya untuk kalian tahu bahwa kalau kita nanti sudah semester 7, semester 8, mikirnya harus seperti ini. Tuh. Nah, agar kalian nanti bisa memanfaatkan ilmu kalian, pertama, kalian harus tahu mekanismenya. Kalau mekanisme itu ada, maka pasti ada proses yang namanya adaptasi. Jadi, misalnya si jantung kita berdenyut. Nah, kalau kita lari, maka jantung kita akan berdenyut lebih cepat. Ini kita sebagai adaptasi. Terus kalau misalnya dia beradaptasi, apakah kemudian dia tumbuh atau evolve? Jadi kalau dia tumbuh, berarti misalnya kalau jantungnya dia berdenyut terus, maka terus ukurannya membesar, berarti ada development. Tapi kalau dia evolve, berarti dia berubah fungsi atau berubah struktur dari awalannya gitu. Nah, ini contohnya pada kanker ya. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu, contohnya basal sel karsinoma, itu bisa terjadi akibat infeksi kronis pada kulit, yaitu lepra. Jadi lepra itu bisa menginduksi terjadinya basal sel karsinoma karena ada ulkus kronis. Nah, ini kenapa kok begitu ya? Karena infeksi terus-menerus, dia berusaha beradaptasi, dia berusaha melakukan perubahan, tapi ternyata gagal, akhirnya dia berubah menjadi sesuatu yang completely different, yaitu sel yang malignan gitu. Ini contohnya. Nah, jadinya kalau kamu ketemu pasien dengan suspek, dengan dugaan penyakit infeksi, apa yang harus kamu lakukan? Pertama-tama,
kamu harus mencari data dulu apakah memang ada infeksinya. Jadi ada catatan penyakit infeksi tersebut. Contohnya COVID-19. COVID-19 itu kita semua bingung. Kenapa? Karena kita tidak pernah berhadapan dengan infeksi seperti ini. Nah, oleh sebab itu kita butuh mencatat. Jadi dulu pernah terjadi Black Plague di Eropa yang hampir menghabiskan sepertiga, hampir 2/3 populasi orang Eropa. Dan itu ternyata terjadi karena infeksi dari Yersinia pestis atau penyakit pes misalnya. Atau kemudian itu Spanish flu Spanyol di tahun 1900 di Amerika itu juga membunuh atau menyebabkan kematian lebih dari 1/8 populasi Amerika. Terus akhirnya karena dicatat kita belajar gitu ya. Jadi makanya penting sekali bagi kita itu mencatat. Makanya dulu orang-orang lama itu pakai diary. Kalau kamu sekarang mungkin pakai Facebook atau pakai Instagram terus di scroll. Oh, aku biar tahu ini. Lah itu kan sebenarnya Facebook dan Instagram itu kan sebenarnya diarimu gitu loh. Tapi kamu buat publik. Kalau orang dulu kan mungkin diarinya disimpan-simpan gitu ya. Ya, sekarang terserah. Anyway, setelah kamu mencatat, maka kamu masuk ke berikutnya, yaitu mengidentifikasi lokasi infeksi. Atau yang kita sebut dengan fokus lokalis atau status lokalis. Jadi orang demam, demam. Kalau ada batuk, ada pilek, oh berarti kamu menduga bahwa penyebab demamnya adalah infeksi daerah saluran pernapasan. Itu yang kita sebut sebagai status lokalis. Status itu status itu semacam kondisi gitu ya. Lokalis berarti kondisi lokal yang menyebabkan terjadinya infeksi. Tapi orang infeksi itu bisa general. Contohnya pada pasien sepsis. Jadi